Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran geografi secara daring. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang juga bagi siswa-siswi Bapak di SMA Negeri 6 Tualang. Nah, di sini Bapak akan mengajar mata pelajaran geografi. Pada semester 1 ini kelas 10 kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama atau bab satunya yaitu tentang pengetahuan dasar geografi, bab 2 pengetahuan dasar pemetaan, bab 3 langkah-langkah penelitian geografi, bab 4-nya yaitu tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, masuk yang pertama, bab pertama yaitu pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya untuk Ananda siswa-siswi Bapak, untuk kelengkapannya cukup menyediakan satu buku saja, yaitu satu buku catatan. Jadi dalam satu buku itu latihan dan catatannya digabung. Ya, cukup satu buku ya. Nah, kita masuk bab 1 pengetahuan dasar geografi. Pada pertemuan kali ini, indikator yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah perkembangan geografi. Sejarah perkembangan geografi itu terbagi atas 5 tahap. Sebelum yang pertama yaitu geografi klasik pada zaman Romawi dan Yunani, yang kedua ada geografi abad pertengahan, yang ketiga geografi modern, yang keempat geografi di abad 19 dan awal abad 20, dan yang terakhir yang kelima yaitu geografi mutakhir. Masuk yang pertama yaitu geografi klasik. Nah, pada zaman geografi klasik ini, geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Kala itu disebut dengan geografi klasik. Pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih banyak dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan yang beranggapan bahwa segala kegiatan atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak dewa-dewa. Pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani berkembang ilmu pengetahuan alam yang didasarkan pada logika atau filsafat, sehingga mitologi mulai berkurang. Tokoh-tokoh pada geografi klasik ini contohnya yaitu Herodotus, Eratosthenes, Strabo, Crates, Claudius Ptolemus, Anaximander. Yang kedua, sejarah perkembangan geografi abad pertengahan. Sejak Islam berkembang di Timur Tengah, Asia Barat Daya, pengetahuan tentang daerah-daerah lain ikut pula berkembang. Sejalan dengan banyaknya perdagangan antara bangsa di Laut Tengah dan didukung oleh munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Tokoh-tokoh pada geografi abad pertengahan ada Marco Polo, Vasco da Gama, Bartholomew Dias, Columbus, dan Ibnu Khaldun. Yang ketiga, sejarah perkembangan geografi masuk ke geografi modern. Pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai suatu disiplin ilmiah dan sudah dipandang dari sudut praktis. Tokoh-tokoh pada geografi modern yaitu ada Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carl Richter, dan Charles Darwin. Masuk yang keempat, sejarah perkembangan geografi di abad 19 dan awal abad 20. Ciri pandangan geografi pada akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam ilmu geologi. Tokoh-tokoh pada geografi abad 19 dan awal abad 20 yaitu ada Frederick Russell, Ellsworth Huntington, Ferdinand van den Kopten, dan Fidel de la Blaise. Yang terakhir, sejarah perkembangan geografi mutakhir.
Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Tokoh-tokoh pada geografi mutakhir ini ada Wrigley dan Peter Hagen, dan lain sebagainya. Oke, pada perkembangan ilmu geografi muncullah beberapa paham. Yang pertama itu ada paham fisis determinisme. Paham fisis determinisme ini beranggapan bahwa kehidupan manusia ini sepenuhnya dikendalikan oleh faktor alam seperti cuaca dan lain sebagainya. Artinya, paham ini beranggapan manusia adalah makhluk pasif. Contohnya, di saat musim kemarau, petani tidak bisa bercocok tanam karena sawah kekurangan air. Jadi dia manusianya hanya bersifat pasif. Yang kedua ada paham fisis posibilisme. Paham fisis posibilisme ini beranggapan bahwa faktor manusialah yang paling dominan dalam kehidupan ini, sehingga alam dapat diantisipasi oleh perkembangan teknologi. Artinya, manusia adalah makhluk yang aktif. Contohnya, untuk mengatasi kekeringan di suatu daerah, manusia bisa membuat hujan buatan. Nampak kan perbedaan antara paham fisis determinisme dan paham fisis posibilisme? Kalau paham fisis determinisme, manusia itu bersifat pasif, jadi dia menerima apa adanya dari alam. Sedangkan paham fisis posibilisme, manusianya itu bersifat aktif. Contohnya ini manusia bisa merubah alam. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk tugas Ananda semua, yaitu yang pertama, simpulkanlah secara ringkas sejarah perkembangan geografi mulai dari geografi klasik sampai pada geografi mutakhir. Yang kedua, jelaskanlah perbedaan dari paham fisis determinisme dengan paham fisis posibilisme. Oke, tugasnya dibuat di buku catatan. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian pembelajaran geografi pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda semua dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.